Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Reviana Setiawan, NIM 204207005, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai outlook perekonomian tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023. Indonesia memprediksi ekonomi nasional di tahun 2023 mampu tumbuh 4,5 hingga 5,6%. Sumber utama pendorong pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang diperkirakan masih cukup kuat. Meski demikian, net ekspor yang berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022 diprediksi akan berkurang perannya di tahun 2023. Sementara itu, rencana normalisasi kebijakan di tahun 2023 juga berpotensi menahan pertumbuhan belanja pemerintah. Masih kuatnya konsumsi domestik memberikan harapan bagi dunia bisnis untuk melakukan ekspansi dan investasi. Meskipun surplus perdagangan berpotensi menyempit akibat melemahnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas, potensi peningkatan impor barang modal dan bahan baku atau penolong menunjukkan bahwa aktivitas produktif di dalam negeri masih berjalan dengan baik. Nilai tukar mata uang di tahun 2023. Bank Indonesia bersama dengan Komisi 11 DPR RI menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp15.070 per dolar Amerika Serikat. Hal ini dituangkan rancangan anggaran tahunan Bank Indonesia atau RATBI tahun 2023. Angka asumsi BI ini lebih tinggi dari asumsi nilai tukar rupiah pada Rp14.800 per US dollar, yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Asumsi rupiah ini akan menjadi acuan bagi BI untuk menjalankan operasionalnya tahun depan. Sebelumnya, Gubernur BI Peri Warjio mengatakan siap mati-matian menjaga nilai tukar rupiah dari hantaman dolar Amerika Serikat yang begitu perkasa dalam beberapa waktu terakhir. Mengacu pada data definitif, pada pembukaan perdagangan rupiah terapresiasi 0,1% ke 15.680 per US dollar. Sayangnya, rupiah berbalik arah dan terkoreksi tipis 0,03% ke 15.700 per US dollar. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur kinerja si Greenback terhadap 6 mata uang lainnya terpantau melemah 0,12% ke posisi 107,09. Dalam asumsi RATBI 2023 ini, DI juga menetapkan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari asumsi APBN 2023, yaitu sebesar 4,37%. Sementara itu, inflasi ditetapkan 3,61%. Inflasi di tahun 2023. Tingkat inflasi yang diprediksi lebih rendah tahun 2023 tidak banyak mengganggu konsumsi swasta secara agregat. Kor Indonesia memprediksi inflasi tahun 2023 berkisar antara 2,3% di bawah inflasi tahun 2022 yang diperkirakan mencapai 5-6%. Tingkat inflasi yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh pengetatan moneter yang sudah dimulai sejak triwulan keempat, pelemahan harga komoditas khususnya komoditas non-energi, dan rencana pemerintah untuk lebih mengendalikan harga barang-barang yang diatur pemerintah. Menjelang tahun politik, tingkat inflasi tersebut tidak akan banyak mengganggu tingkat konsumsi rumah tangga berpendapatan menengah atas yang menyumbang sebagian besar konsumsi rumah tangga secara agregat di Indonesia. Pengangguran di tahun 2023. Berdasarkan hasil rapat pembahasan antara pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia setelah melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang atau RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2023. Pemerintah memperkirakan bahwa akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dalam 2023 menjadi 5,3% sampai 6,0%. Sedangkan berdasarkan Core Economic Outlook 2023, angka pengangguran akan bertambah akibat badai pemutusan hubungan kerja atau PHK
dan efek COVID-19 yang belum sepenuhnya kembali. Pengangguran pada Agustus 2022 belum kembali pada kondisi sebelum COVID-19, yakni sebanyak 8,42 juta orang atau 5,83% dari angkatan kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki pada Agustus 2022 sebesar 83,87%, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka pada wilayah perkotaan Agustus 2022 sebesar 3,43% atau turun 0,74% dari Agustus 2021. Hal ini karena adanya PHK di berbagai sektor industri, khususnya industri garmen dan alas kaki. Dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Hal ini terlihat bahwa masih ada 0,24 juta orang yang menganggur karena COVID-19, yang sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 0,11 juta orang. Dan terdapat 3,48 juta orang yang bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19 atau 0,32 juta orang yang bukan angkatan kerja karena COVID-19. Sehingga penduduk yang terdampak pandemi COVID-19 masih ada 4,15 juta orang. Harga minyak dunia di tahun 2023. Berdasarkan data IHS Markit yang dipaparkannya, harga minyak pada skenario dasar pada tahun 2023 diperkirakan berada di posisi 90-110 US dollar per barel. Harga tersebut dengan asumsi ekspor minyak Rusia masih rendah, yakni berkurang 1-3 juta barel per hari atau BPH, dan pertumbuhan permintaan minyak dunia 2,5 juta BPH pada 2022 dan 2,6 juta BPH pada 2023. HIS Markit memaparkan dengan permintaan minyak global di bawah kapasitas produksi, ekspor minyak Rusia lebih rendah, dan cadangan yang dijaga tipis bisa menjaga Brent di sekitar 90-110 US dollar per barel untuk sisa tahun 2022 ini dan 2023. Namun, bila suplai minyak dunia dipangkas, maka harga minyak diperkirakan mencapai di atas 130 US dollar per barel. Bahkan bisa mencapai 135 US dollar per barel pada 2023 dari 114 US dollar per barel pada 2022. Harga minyak bisa di atas 130 US dollar per barel di 2023 dengan asumsi pasokan minyak turun, ekspor minyak Rusia hilang, permintaan minyak dunia meningkat tajam. Bila suplai minyak berlebih namun di sisi lain terjadi pelemahan ekonomi akibat resesi, maka permintaan minyak diperkirakan akan turun dan berdampak pada turunnya harga minyak pada tahun 2023 menjadi 70-80 US dollar per barel. Dengan asumsi tersebut, HIS Market tepatnya memprediksi harga minyak berada di kisaran 73 US dollar per barel pada 2023 dari 97 US dollar per barel pada 2022. Skenario pelemahan ekonomi, harga minyak bisa 70-80 US dollar per barel bila pasokan terus tumbuh dan permintaan yang lemah. Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2023. Berdasarkan hasil pembahasan antara pemerintah bersama dengan DPR RI setelah melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2023, pemerintah memperkirakan bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM akan mencapai pada kisaran 73,31 sampai 73,49. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, M. Rizal Taufikur Rahman, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia diperkirakan akan menyusut pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya ancaman resesi ekonomi di tingkat global. IPM Indonesia pada 2023 diperkirakan akan menyusut sebesar 0,32%. Meski begitu, penurunan tersebut masih terbilang minim bagi Indonesia. Rizal mengatakan selain adanya resesi, penurunan laju IPM tersebut karena Indonesia masih harus menghadapi inflasi tinggi pada tahun 2023.
BPS mencatat pertumbuhan IPM 2022 telah mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM terkini ada di angka 72,91 atau meningkat 0,86% dibandingkan pada tahun 2021. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto, mengatakan seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat, serta standar hidup layak. Peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak, tutur Setianto. Jika dilihat secara historisnya, sejak pemulihan pandemi COVID-19 muncul, IPM memang mengalami perbaikan. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan IPM dengan laju sebesar 0,49% dari besaran angka sebesar 71,94 pada 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021. Kemudian tumbuh 0,86% pada tahun 2022 alias sebesar 72,91. Berikut merupakan referensi informasi yang saya dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.